Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudariku dan para sahabat yang budiman. Bagi pecinta sejarah, terutama sejarah Tiongkok, tentu mengenal apa yang disebut sebagai dinasti Han. Dinasti Han yang memerintah 206 sebelum Masehi sampai 220 sesudah Masehi adalah salah satu dinasti yang paling besar dalam sejarah Tiongkok kuno. Pendirinya orang tahu, Liu Bang, Han Kuo-chou Liu Bang. Namun mungkin jarang yang tahu bahwa Liu Bang bisa mendirikan dinasti Han karena bantuan 3 orang penting, yaitu Zhang Liang, Xiao He, dan yang paling utama adalah Jenderal Han Xin. Han Xin dikenal sebagai anak dari keluarga miskin yang ditinggal mati ayahnya ketika usianya masih belia. Anak ini tidak suka bekerja, tidak suka membantu ibunya, dan hanya menggantungkan hidup dari pemberian orang-orang. Kesukaannya hanya satu, berlatih silat, berlatih perang-perangan. Kemana-mana dia selalu membawa pedang, namun anehnya ketika dia ditantang oleh sekelompok preman untuk bertarung, dia lebih memilih menyerah dan merangkak di bawah kaki dari si kelompok itu. Kemudian masih lontang-lantung juga, dan ketika ibunya meninggal, keluarganya sudah tidak ada lagi yang mau menanggungnya. Untungnya ada seorang nenek-nenek tua yang selalu memberinya makan. Namun siapa yang menyangka sosok yang pemalas ini akhirnya menjadi pahlawan besar. Ketika kerajaan di zaman itu, dinasti Qin, sedang mengalami keruntuhan, antar raja muda saling berebut kekuasaan. Akhirnya setelah melalui lika-liku, Han Xin membantu Liu Bang, dan berkat dukungannya dalam usia yang sangat muda, 27 tahun, dia bisa menjadi pahlawan besar, panglima perang yang mungkin jarang ada bandingannya di dalam sejarah. Dia bisa mengalahkan musuh-musuh Liu Bang dan membawa Liu Bang menjadi kaisar pertama pendiri dinasti Han. Setelah dia menjadi jenderal besar, Han Xin pulang kembali ke kampungnya, menengok kampungnya, mencari nenek-nenek yang selama ini menghidupinya. Dia memberikan hadiah dan juga bertemu dengan para preman yang dulu menghinanya. Tentu mereka takut setelah tahu bahwa Han Xin ternyata adalah seorang jenderal dan ahli perang. Tapi Han Xin malah memberinya hadiah dan mengangkatnya untuk sebuah kedudukan. Malah berterima kasih dia, bahwa kalau dulu dia mengikuti hatinya, hati panasnya anak muda, tentu sudah menjadi pembunuh. Dan kalau dia menjadi pembunuh, tentu tidak mungkin bisa menjadi jenderal. Dia bisa menahan diri. Inilah pelajaran yang paling penting dari seorang besar yang dalam sejarah dikenal sebagai jenderal besar, Han Xin, pendiri dinasti Han, dengan segala lika-likunya. Kadang-kadang untuk melalui perjalanan menuju puncak harus jatuh, bangun lagi, menginjak onak dan duri, mengarungi jalanan yang terjal dan segala macam, dihina, diejek. Kalau dia kemudian gagal, marah, atau jatuh, atau jengkel karena hinaan itu, stop, ceritanya hanya sampai di situ. Tapi kalau dia bisa mengambil hikmah, menjadikannya sebagai ajang untuk menggali lebih jauh lagi bakat yang terpendam, lebih bersemangat, tentu perjalanan akan makin tinggi. Dan Han Xin telah membuktikannya.
hinaan sampai merangkak di bawah kaki si penghina adalah hinaan yang luar biasa. Padahal kalau mau, jangankan 1 orang, 10 orang pun dapat dilibas dengan cepat. Tapi dia tahu bahwa tindakan yang gegabah akan membuat langkah ke depannya menjadi mandek. Sayang, Hansin yang sangat berjasa ini meninggal dalam usia sangat muda, 35 tahun, karena dijebak, karena dianggap mau memberontak terhadap negara. Kadang-kadang seorang pemimpin punya lingkaran diantaranya, inner circle, lingkaran terdalam, orang-orang yang paling dipercaya. Dan lingkaran-lingkaran ini saling bersaing dengan yang lain. Kali ini menjadi lingkaran paling dalam, besok sudah diganti, dan seterusnya. Intrik-intrik selalu ada di seputar pemimpin utama. Dari zaman ke zaman, dari sejarah ke sejarah yang lain. Dan Hansin yang semula dianggap orang kepercayaan bersama Chang Liang dan Xiaohe, malah akhirnya dihianati oleh teman-temannya sendiri dan akhirnya dijebak dan akhirnya meninggal dalam siksaan yang luar biasa pada usia sangat muda, 35 tahun. Ini adalah pelajaran sejarah dan kita seperti Bung Karno selalu menasihati, jangan lupa sejarah, tetapi nyatanya kita selalu lupa pada sejarah. Sejarah selalu kita pelajari dan kemudian kita lupakan. Banyak kejadian seperti ini, di mana orang yang paling baik, yang paling setia, justru harus menjadi korban dari bisikan-bisikan dari orang yang hatinya bengkok. Kadang-kadang orang yang hatinya lurus, tahu bahaya yang akan dihadapi oleh sahabatnya, oleh pimpinannya, oleh rajanya, memberikan nasihat yang baik. Celakanya ketika seseorang sudah menapak posisi tinggi, lebih kaya, lebih berkuasa, kuping ini menjadi sangat tipis, mudah sekali untuk dibisiki sesuatu dan terbakar. Dan inilah yang menimpa raja yang mengakibatkan kematian dari Hansin karena bisikan yang membius, yang mengatakan Hansin berambisi padahal tidak. Itulah kenyataan sejarah, dan sekali lagi meskipun sejarah sering dilupakan, kita tetap perlu mempelajarinya agar minimal kita tidak mudah untuk terprovokasi oleh kata-kata manis yang mungkin kita dengar dari lingkaran kita. Setiap lingkaran punya kepentingan dan pasti kepentingannya adalah bagi dirinya sendiri. Seorang pemimpin harus tajam telinganya, bukan hanya mendengar yang terucap, tapi mampu mendengar apa yang tidak terucap. Mendengarkan bukan hanya dengan kuping, tapi dengan hati dan pikiran yang jernih. Selamat merenungkan dan selamat belajar dari sejarah Hansin. Terima kasih dan sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat untuk kita semua.